Palestina, walaupun kau Kristen, walaupun kau Katolik, walaupun kau Protestan, walaupun kau Hindu, walaupun kau Buddha, kalau sudah melihat orang mati berdarah, pasti engkau kasihan. Cukup menjadi manusia, sudah perlu. Cukup menjadi manusia, sudah penting. Cukup menjadi manusia, cukup tak usah menjadi Islam untuk peduli masalah Palestina. Betul? Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, di awal tadi kita sudah melihat bagaimana seorang Ustadz Abdul Somad mengajak juga ya orang Kristen yang ada di kota Medan, bahkan di Sumatera Utara, untuk memberikan donasi, ya, untuk memberikan yang namanya bentuk kemanusiaan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Saudara, bukannya kita sebagai orang Kristen tidak mau membantu mereka yang ada di sana. Tapi yang pertama menjadi alasannya kenapa saya mau menanggapi ini, karena masih banyak di Indonesia ini, saudara-saudara kita juga yang butuh bantuan dari kita. Jadi daripada kita membantu jauh-jauh di sana di Palestina, lebih baik kita membantu orang-orang yang ada di sekitar kita saja. Oke teman-teman, kita akan lanjut saja melihat bagaimana lagi-lagi seorang Ustadz Abdul Somad mengajak saudara-saudara kita yang ada di kota Medan, bahkan sampai dia menghimbau anak-anak juga yang remaja yang sedang mengikuti pelatihan bela diri, ya, untuk tetap mengikuti pelatihan bela diri, karena katanya untuk persiapan berjihad ke Palestina. Wow, ini sangat luar biasa. Mari kita akan lihat saja bagaimana yang disampaikan oleh beliau, Ustadz Abdul Somad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian yang berada di bawah tenda, kalian tidak ikut jihad fisabilillah, tapi gara-gara kalianlah teknisi sehingga suara ini bisa terdengar semuanya. Kalian pun dapat pahala juga jihad fisabilillah. Yang penting suara ini jangan kalian kecilkan. Kalau kalian kecilkan, masuk neraka kalian sama orang Israel. Yang merekam, yang memasukkan ke YouTube, sehingga acara ini akan dilihat oleh seorang seluruh dunia. Ketika mereka ingin mencari kebudayaan Melayu di Sumatera Utara, mereka pun membuka website www.youtube.com. Lalu ditulisnya di situ, Istana Maimun Sumatera Utara. Enter. Tiba-tiba muncul video yang pertama, Tablik Akbar KNRP di depan Istana Maimun. Allahu Akbar. Mereka ingin mencari Istana Maimun, mereka ingin mencari Medan, mereka ingin mencari Danau Toba. Tapi justru yang tampil adalah Tablik Akbar, Istana Maimun. Kenapa itu yang tampil ke atas? Karena itu video yang ditonton. Jadikan trending topik untuk pekan ini, Palestina. Berjuang engkau dengan HP-mu, berjuang engkau dengan kameramu, berjuang engkau dengan duitmu. Sama, saya tidak ingin selesai acara ini, tiba-tiba orang Medan mendaftar mau ke Palestina. Jangan. Karena berangkat pun kalian ke sana belum tentu menyelesaikan masalah Palestina. Bisa-bisa bertambah pula masalah di Palestina. 3 anak Medan pingsan tak dapat lontong sayur. Tujuan acara ini supaya anak-anak muda peduli kepada Islam. Selesai acara Tabligh Akbar, ibu-ibu menasihati anaknya. Nah, jangan kau asik pacaran saja. Nah, jangan kau asik membuang duit di tengah jalan. Anakku, jangan asik chatting, browsing, launching internet, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, kilogram, miligram. Saudaramu di Palestina sana, jangankan main internet, bernapas pun susah. Anak-anak muda diawasi. Hai orang Medan yang belum pakai jilbab, kalian di sini pakai jilbab tak apa-apa. Di Palestina, tentara Israel tegak dengan senjata lengkap menengok orang-orang Palestina. Kalau ada atu-atu, lewat. Nenek-nenek, lewat. Anak gadis cantik. Orang Palestina ini tak ada pula yang jelek. Orang Palestina kalau 10 lewat, 11 cantik. Bayang-bayangnya pun cantik. Orang Medan cantik juga. Tapi nengoknya jarak dari 1 kilometer. Kau mau cantik, kau mau jelek, semuanya mati dimakan cacing tanah. Betul? Itu cara ngibur orang jelek. Tapi yang paling penting adalah yang dibawa mati menghadap Allah. Pedulimu kepada Palestina. Kalau kau tak ada rasa peduli di Palestina, padahal kau mati nanti, yang kau bawa adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti iman? Bukti iman adalah peduli pada Palestina. Wow, luar biasa. Bukti iman adalah memperhatikan saudara-saudara kita di Palestina. Apakah benar demikian? Ya, itu sih menurut Ustadz Abdul Somad. Artinya lebih penting orang Palestina daripada orang-orang yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena orang Palestina mayoritas beragama Muslim di sana, sedangkan orang-orang Indonesia sekarang ini sudah banyak yang menjadi Kristen, ya, atau murtad atau meninggalkan agama lamanya yaitu Islam. Sehingga dia mengatakan lebih baik ya kita memperhatikan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Oh, ini gawat sekali. Orang yang ada di sekitar kita butuh bantuan, kita mau cuek aja.
Wah, memang dasar Abdul Somad. Oke, kita akan lanjut lagi teman-teman ya. Saya bertanya kepada guru saya, namanya Syekh Muhammad Jibril, mengajar tafsir di Al-Azhar. Siapa namanya? Syekh Muhammad Jibril. Nanti kalau punya anak, kasih nama anaknya. Muhammad Jibril. Nomor 2, Mikael. Nomor 3, Israfil. Yang keempat, yang selamat manggilnya. Malaikat maut. Syekh Muhammad Jibril. Saya bertanya, saya Abdul Somad dari Indonesia. Boleh saya bertanya, Syekh? Naam, tafadhal ya bani. Silakan. Apa yang mau kau tanya anakku? Kaum Ad hancur. Kaum Samud hancur. Kaum Madian hancur. Kaum Iram hancur. Kenapa Bani Israel tidak dihancurkan Allah? Betul? Padahal Allah Maha Kuasa. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Ada tak pertanyaan itu di kepala bapak dan ibu sekalian? Kenapa Allah tak menghancurkan Israel? Itu saya tanyakan ketika saya kuliah di Mesir dulu. Saya mau ngasih tahu bahwa saya ini alumni Mesir. Karena ada juga orang yang ragu sama saya. Ini ustadz apa tidak nih? Tengoknya macam anak muda semester 7. Kaum Iram hancur, kaum Samud hancur, kaum Madian hancur, rata mereka tanah. Ada yang dihancurkan, ja'alna 'aliyaha safilaha, bagian atas turun ke bawah, bagian bawah turun ke atas. Nama kaumnya kaum Sadum. Sadum, dari Sadum inilah asal sodomi. Jangan sebut LGBT. LGBT terlalu keren. Mereka bangga. Sebut mereka PLC, pencinta lubang cirit. Diratakan Allah mereka dengan tanah. Rata. Lalu kemudian airnya menjadi asin seasin-asinnya. Itu yang disebut dengan Al-Bahrul Mayyit. Bahru, laut. Mayyit, mayat. Bahrul Mayyit, laut mati di Yordania. Tempat kaum Sadum. Kenapa Israel tidak dihancurkan Allah? Saya tanya ke Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Israel tidak dihancurkan Allah? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Menunjuk wajah saya. Abdul Somad, kalau Israel dihancurkan Allah, kau masuk surga pakai apa? Abdul Somad, seandainya Israel dihancurkan Allah, nanti kau masuk surga pakai apa? Apa maknanya? Israel dibiarkan Allah hidup supaya kita berjihad menghancurkan Israel. Allahu Akbar. Kayaknya anak-anak Medan yang pandai bersilat, lanjutkan. Yang pandai karate, lanjutkan. Yang hebat taekwondo, lanjutkan. Sumo jangan. Sumpah ini bersempak aja bawahnya. Karate bagus, sopan. Taekwondo bagus. Ini anak muda gaya letoy lesu loyo lunglai. Nengoknya berjalan cuma mati. Bagus kau masuk panti jompo. Tengok bapak ketua kita tadi. Dari rumah sakit. Sakit. Tapi berteriak beliau. Beliau yang berteriak, saya yang cemas. Oke, saya potong sekali lagi teman-teman ya. Tadi kita sempat dengarkan ya kan, bahwa Pak Ustadz Abdul Somad ini mengatakan kalau mereka betul-betul berjihad ya untuk orang Israel, mereka harus serang. Kenapa? Ya karena orang Israel dibiarkan sampai sekarang ya, agar mereka orang-orang Islam ini dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad agar mereka berjihad. Ya, karena dengan itu mereka bisa masuk surga. Nah ini luar biasa sekali ya. Beda sekali dengan iman kita teman-teman ya. Mereka bisa masuk surga itu kalau mereka menghancurkan atau menyerang orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel. Kalau kita malah diajarkan oleh Tuhan Yesus mengasihi musuh ya, dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Ya kan, bukan membalas, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Tapi untuk seorang Abdul Somad, ya ajarannya sih begitu. Dan kita maklum aja teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut sampai selesai. Kita doakan beliau sehat walafiat. Yang penting semangatnya, betul. Ini di depan saya ibu-ibu semua. Untuk apa cerita ke Palestina? Untuk apa cerita tentang Israel? Untuk apa Ustaz cerita Palestina kepada ibu-ibu? Jangan sepele dengan ibu-ibu. Ibu-ibu tidak mungkin berangkat ke Palestina, tapi yang memegang dompet. Betul. 100 ibu-ibu mendengar cerita Palestina. Mereka pulang ke rumah, dikumpulkannya menjadi 500. Betul? 100 ibu-ibu. Pulang dia ke rumah, dipanggilnya lakinya. Bang, sini bang. Kalau bang tak sampai kemari. Ibu-ibu 100, dipanggilnya lakinya 100. Berapa jadinya? 200. Dipanggilnya anaknya. Sini nak. Berapa jadinya? 300. Dipanggilnya menantunya. Sini menantu. Kalau kau tak mau, aku pecat kau jadi menantu. 400. Dipanggilnya cucunya. Sini cucu. Cucunya tak pula satu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, fa, mi, re, do. Sini cucu-cucu. Dia bercerita tentang Palestina. Duduk kalian semua. Aku ceramai kalian macam Ustaz Somad tadi. Assalamualaikum. Habis itu, dia ambilnya HP. Rupanya dia tak ingat isi ceramah. Nah, kita dengarkan MP3 ini sama-sama ya. Kata dia. Ini kata Ustaz tadi. Ada, kata dia. Ada. Habis itu dia ambilnya bakul. Kalian kumpulkan duit. Untuk apa nih naik, kata cucu? Mau ganti yang tadi. Rupanya dia tidak ingin masuk surga sendirian. Akhirnya apa? Ibu-ibu yang ramai. Anaknya masuk surga. Amin. Cucunya masuk surga. Amin. Menantunya masuk surga. Amin.
Lakinya hanya agak ragu kita. Tak masuk entah tidak. Tapi karena lakinya tadi baik sama ibu, ditanya malaikat, gimana bu, masuk enggak? Masukkan dia ke neraka jahanam. Masya Allah, ibu-ibu. Dari ibu-ibu inilah lahir semua bapak-bapak ini, betul? Kalau tak ada ibu, di mana ada bapaknya? Ada. Ada yang lahir dari rahim laki-laki, ada. Itulah yang sampai sekarang doa bencong tak dikabulkan. Ingin punya rahim. Rahim yang tidak ada. Kalau muka bisa dirubah. Seseram-seramnya laki-laki, operasi plastik, bisa jadi cantik secantik-cantiknya. Ada kontesnya di Thailand. Apa namanya? Lady boy. Muka lady, kaki boy. Muka perempuan, kaki berbulu. Tapi rahim tak ada. Dari rahim-rahim kalian akan lahir pejuang jihad fi sabilillah. Tapi sebelum mereka berjuang, udah setengah jam. Tak mungkin jam saya menipu. Tak tahu kalian jam ini mahal. Saya lelang juga jam ini nanti. Pokoknya semua lelang. Balik ini tinggal kolor. Saudara aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz bicara setengah jam saja. Adapun yang rasa berkunang-kunang, pusing, insya Allah. Yang berkeringat berpeluh, setiap tetes peluh keringatnya dibalas dengan darah-darah syuhada. Yang pusing-pusing kepala, rasa ingin pingsan, jangan kalian khawatir. Di belakang sudah siap mobil klinik keliling. Siap sudah. Kenapa tenda ini tidak dipasang semua? Seandainya dipasang semua, maka tidak mencukupi. Tapi disinilah Allah ingin menunjukkan. Ternyata orang Medan datang bukan karena tenda. Yang di bawah tenda dapat pahala. Yang di luar tenda pahalanya 2. Yang dalam tenda, itu bagi 2 sama tukang tenda. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini simbol perjuangan orang Medan Sumatera Utara. Istana Maimun sebagai kebanggaan. Saya kalau sudah ditunjukkan orang, Ustaz Somad, ya, tahu Ustaz Istana Maimun. Oh, aku pula balik lewat situ. Pernah masuk? Ada sekali. Tapi sejak hari ini aku bisa menjawab. Tahu Ustaz Istana Maimun? Nih video aku ceramah di sana. Tentang apa Ustaz ceramah di Istana Maimun? Bukan bicara tentang sabar, bukan bicara tentang tawakal, bukan bicara tentang ridho. Aku di Istana Maimun bicara tentang jihad fisabilillah. Orang yang mati jihad fisabilillah tidak merasakan 4. Pertama, tidak merasakan sakratul maut. Yang lain sakratul maut macam ditebas pedang berkali-kali. Yang lain merasakan sakratul maut macam kambing dikuliti hidup-hidup. Tapi orang yang mati jihad fisabilillah, matinya bagaimana? Kalqars, seperti dicubit di tangan. Itulah kematian yang paling indah. Oleh sebab itu, Allahumma rzuqna syahada. Ya Allah, matikan Abdul Somad dalam jihad fisabilillah. Kau mati kenapa? Mati kena bisul. Jelek kali. Dulu yang hilang itu selop. Dulu yang hilang itu jarum. Nenek-nenek kita kehilangan jarum. Mana jarum semalam kau simpan? Sekarang pesawat hilang. Pagi tadi pesawat hilang. Panitia KNRP sudah sesak jantung. Karena Ustaz Somad tak sampai-sampai juga. Di telepon tak masuk. Di SMS tak balas. Disangka orang itu saya hilang juga. Allah tidak jadi menghilangkan pesawat Abdul Somad pagi ini. Kenapa? Karena ada 5.000 orang di depan Istana Maimun mendoakan Abdul Somad. Ya Allah, jangan sampai pesawat yang dinaiki Ustaz Abdul Somad hilang. Sampaikan dia ke Istana Maimun siang ini, ya Allah. Kami ingin mendengar dia cerita tentang Palestina, ya Allah. Sesudah tablik akbar itu nanti mau hilang-hilanglah dia. Saya mancing aja. Kira-kira ibu ini mengatakan tidak apa ya? Kalau dia bilangnya, ya terserah lantak-lantai lah. Sedap ceramah di Medan dia kan. Tak ada basa-basi. Orang Medan, orang Melayu, kerisnya di depan. Nampak kita. Begitu dicabut, rupanya triplek. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau Batak, mau Sunda, mau Jawa, tidak perlu menjadi seorang muslim untuk peduli Palestina. Tidak perlu menjadi seorang Islam untuk menjadi Palestina. Walaupun kau Kristen, walaupun kau Katolik, walaupun kau Protestan, walaupun kau Hindu, walaupun kau Buddha, kalau sudah melihat orang mati berdarah, pasti engkau kasihan. Cukup menjadi manusia, sudah perlu. Cukup menjadi manusia, sudah penting. Cukup menjadi manusia, cukup. Tak usah menjadi Islam untuk peduli masalah Palestina. Betul? Mungkin ada hari ini yang datang tidak Islam. Saya tak tahu mana yang Islam, mana yang tidak. Bukan dibuka celananya satu-satu. Mana saya tahu? Kan tak ada di pintu dari mereka. Siapa yang sunat, siapa yang tidak. Kita tidak masalahkan itu. Wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Abdul Somad tidak radikal. Abdul Somad tidak anti kebinekaan. Abdul Somad tidak mengatakan yang Islam saja, yang tak Islam pergi keluar. Kita semuanya sama karena masalah Palestina adalah masalah kemanusiaan. Betul? Dah keliling. Rupanya di belakang ada juga orang. Oke, jadi sekian aja dulu teman-teman Bapak Ibu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Ya, dan kita sudah mendengarkan bersama ya bagaimana ajakan-ajakan dari seorang Ustadz Abdul Somad khususnya kepada saudara-saudara kita muslim yang ada di kota Medan, di Sumatera Utara untuk berdonasi buat Palestina, untuk berjihad malah. Karena katanya tadi berjihad itu adalah
cara untuk bisa masuk surga. Makanya orang Israel dibiarkan sampai sekarang masih juga eksis agar orang-orang Islam menghancurkan mereka, berjihad dan mereka masuk surga. Wow, ini luar biasa. Dan yang terakhir kita melihat juga dia sampai mengajak saudara-saudara kita orang Kristen. Katanya, siapa tahu aja ada yang sedang mendengarkan ceramah saya ini. Ayo mari kita berdonasi untuk Palestina. Saudara, saya tidak menghalangi untuk itu. Tapi saya sudah bilang dari awal, daripada kita membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina sekarang, mari kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan bantuan. Saya percaya masih banyak juga saudara-saudara kita yang lain yang ada di dekat Palestina seperti Arab Saudi, Iran, Irak, ya Lebanon dan sebagainya. Ayo silakan bantu yang di Palestina. Tapi kita orang Indonesia bukannya nggak boleh, tapi mari kita lebih melihat orang-orang yang ada di sekitar kita yang masih membutuhkan. Dan saya tahu masih ada, teman-teman. Banyak juga anak-anak panti, ya kan? Banyak juga yang sedang mengalami bencana, ya, dan ekonominya kurang mampu. Bisa nggak kita berdonasi buat mereka, ya kan? Maka keputusan saya pikir orang-orang Kristen tidak semudah apa yang dikira oleh Ustadz Abdul Somad untuk mengajak mereka berdonasi untuk Palestina. Karena orang-orang Kristen lebih memilih membantu orang yang ada di dekat kita saja. Ya kan? Itu lebih baik menurut saya. Oke teman-teman, jadi sekian aja dulu untuk pagi menjelang siang hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.